Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nurbayan. NPM saya 251000125. Saya berasal dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan transformasi hukum perdata nasional melalui pembaharuan hukum perikatan. Dalam konferensi nasional, hukum perdata dan musyawarah kerja nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk Barjerlik ini teh. Barjerlik atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu, dengan peniadaan penggolongan penduduk karena sebagaimana pasal 131, pasal 163, serta melalui pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak terhenti. Barjerlik tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Ia hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Sementara bagi pribumi berlaku sistem hukum yang berbeda. Hukum perikatan yang out of date menciptakan risiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi, era digital, dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dan perikatan baru seperti e-komersi, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembiayaan inovatif yang seringkali tidak terakomodasi secara memadai dalam rangka hukum lama. Konferensi nasional ini hadir di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat dan modernisasi substansi hukum perdata di Indonesia. Diskusi dan sinergi antar akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan seperti yang kita lakukan pada hari ini adalah kunci untuk mewujudkan kebijakan hukum nasional yang responsif terhadap dinamika zaman. Sejak berlakunya sejumlah ketentuan dalam KUHP Perdata, sudah banyak yang tidak berlaku lagi. Ada yang cabut oleh peraturan perundang-undangan nasional, ada pula yang disisihkan oleh keputusan-keputusan hakim melalui jurisprudensi. Akibatnya kini hukum perdata kita tersebar dalam berbagai peraturan, tidak lagi utuh di dalam satu kitab. Munculnya pendekatan hukum, termasuk hukum ekonomi syariah, yang diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai respon atau sebagai persoalan keperdataan yang muncul di masyarakat, telah memberikan warna dalam pengaturan hukum perdata di Indonesia. Realitas menunjukkan bahwa hingga kini KUHP Perdata masih dijadikan rujukan utama yang bersifat mengikat. Sebuah fakta yang menegaskan betapa pentingnya segera menghadirkan hukum perdata nasional yang benar-benar lahir dari nilai, budaya, dan aspirasi bangsa Indonesia. Karena itu, pembaruan KUHP Perdata harus berangkat dari paradigma baru yang mampu menjawab tantangan era digital dan globalisasi, sekaligus mengintegrasikan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selain pembaruan hukum perdata, kita juga dihadapkan pada tantangan lain, yaitu 1. Harmonisasi hukum perdata adat, di mana hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang seringkali mengedepankan hukum bersifat restitutif. 2. Sinkronasi peraturan lintas bidang, di mana terdapat masalah ketidaksinkronan dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan
3. Perlindungan hak anak dan perempuan. Yang dalam persoalan hukum keluarga atau adat, isu perlindungan hak anak dan perempuan harus menjadi fokus utama mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Saat ini pemerintah telah berupaya melakukan pembaharuan terhadap berbagai warisan hukum kolonial. Kitab kodifikasi baik hukum pidana maupun perdata tengah diupayakan pembaruannya agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak pernah tercapai secara instan. Ia merupakan buah dari perjalanan panjang jerih payah anak bangsa dalam melakukan rekodifikasi, mengharmonisasi materi yang sebelumnya tercecer di berbagai peraturan, dan akhirnya merangkainya kembali dalam satu kitab hukum pidana nasional yang baru. Di tengah urgensi pembaruan hukum perdata, dan tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan antara tradisi dan modernitas. KUHP Perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga merefleksikan identitas hukum Indonesia, terlebih kearifan lokal bangsa Indonesia yang termanifestasikan dalam berbagai hukum adat yang tersebar di seluruh bumi Nusantara. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks inilah penelaahan atau fitur-fitur unggulan KUHP Perdata menjadi penting. Tidak dapat dipungkiri, kitab ini telah memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik hukum perdata di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.